kita belajar Quran itu harus meluangkan waktu. Meluangkan waktu. Bukan di waktu luang. Baik. Jika ingin maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan para sahabat BMH TV dimanapun Anda berada dalam acara yang kita nanti-nantikan Bincang Mulia. Tentunya hanya di BMH TV, saluran cerdas menggerakkan. Baik, kali ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau seorang dai muda yang senantiasa mengajarkan Al-Quran kepada seluruh sobat BMH TV. Baik, beliau biasa kita sapa dengan Ustadz Syakir. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Khair ya, Alhamdulillah. Sehat. Apa kegiatan sehari-harinya sekarang Ustadz? Untuk kegiatan sehari-hari itu sebenarnya ada beberapa Ustadz ya. Yang pertama, saya alhamdulillah diamanahkan di salah satu masjid di Jakarta, Cipinang, dan itu di bawah kendali Hidayatullah, Masjid Baitul Karim. Baitul Karim. Ya, tepatnya di DPP Hidayatullah. DPP Hidayatullah. Luar biasa sekali amanahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan saya tidak sendiri di sana. Alhamdulillah ada 2 imam. Jadi ana dan Ustadz Azam, ya, kerap dipanggil Ustadz Azam, itu bergantian. Ya, ana dengan beliau bergantian di Masjid Baitul Karim DPP Hidayatullah. Di daerah Jakarta ya, Cipinang. Di Cipinang. Cipinang. Baik. Cipinang. Kalau boleh tahu, Sobat BMH TV pengen mengulik lebih dalam, asalnya Ustadz ini berasal dari mana Ustadz? Oke, untuk asal ya, kalau asal kami, saya pribadi ini kalau ditanya asal pasti jawab dari Tarakan Kalimantan Utara. Baik. Tarakan Kalimantan Utara. Tapi kalau ditanya apakah asli di sana, ya, tentu kita jawab tidak. Ya, karena orang tua itu perantauan. Ya, orang tua perantauan. Ya, mereka asli Sulawesi. Sulawesi. Asli Sulawesi, dari Sulawesi Selatan. Ya, jadi apa namanya, suku asli Sulawesi, tapi kalau lahir dan besar di Tarakan. Tarakan. Ya, di Tarakan Kalimantan Utara. Luar biasa ya pengalamannya. Alhamdulillah. Beberapa daerah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni riwayat pendidikan. Nah, boleh diceritakan ke Sobat BMH TV, bagaimana tentang riwayat pendidikan Ustadz sebelumnya? Baik, untuk riwayat pendidikan, alhamdulillah, kalau dari SMP dulu Ustadz ya, dari SMP dulu, kalau SMP-nya itu di MTS Hidayatullah Tarakan. Di Tarakan, ya, ya. MTS Dari Hidayatullah. SD, SMP itu Tarakan. Di Tarakan. Ya, Hidayatullah Tarakan. Adapun setelah lulus dari sekolah menengah, ya, lanjut ke SMA, itu langsung berangkat ke Surabaya, di Hidayatullah Surabaya. Hidayatullah Surabaya. Hidayatullah Masya Surabaya, Allah. kita menempuh jenjang SMA. Di situ, ya. Ya, sampai 3 tahun di situ, ya, 3 tahun di situ singkatnya. Setelah itu baru kita lanjutkan ke disebut dengan Ma'had Al-Wadi Al-Mubarak. Ya, Ma'had Wadi Mubarak ini khusus untuk tahfidz Al-Quran. Ya, khusus tahfidz Al-Quran. Di Wadi Mubarak ini dekat ya, di Bogor. Di Bogor ya. Di Bogor. Ma'had Al-Wadi Al-Mubarak memang dia berkhusus pada penyelesaian hafalan Al-Quran. Ya, penyelesaian hafalan Quran. Kemudian setelah selesai menghafal Quran, baru pendalaman pada ulum syar'i, ya, ilmu-ilmu agama, misalkan seperti fikih, ya, hadis, kemudian tarikh, sejarah gitu ya, dan ilmu-ilmu yang lain, ya, bahasa Arab, ya. Dan itu cukup singkat, ya, relatif singkat. Berapa karena lama itu? Cuma 2 tahun saja. 2 tahun ya? Ya, 2 tahun saja. Jadi tahun pertama kita dituntut untuk menyelesaikan hafalan. Ya, tahun pertama kita dituntut menyelesaikan hafalan. Kemudian setelah selesai hafalan, baru tahun keduanya itu kita fokus ke ulum syar'i tadi. Ya, ilmu-ilmu agama. Ya, ilmu-ilmu agama di situ. Masya Allah. Jadi
dalam waktu 2 tahun sudah menjadi seorang tahfiz Al-Quran ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 tahun itu sudah menyelesaikan hafalan. Hafalan. Ya, menyelesaikan. Alhamdulillah. Di luar daripada itu kita sudah dapat banyak. Ya, maksudnya dari segi apa yang diajarkan itu, masya Allah, ya, sudah sangat luas sekali. Ini makin menarik ya, Sobat BMH TV. Ternyata di usia yang relatif muda, prestasi beliau dan kecerdasan secara agama ya luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa menghafal Al-Quran di usia yang golden age, yang usia berprestasi ya, usia muda. Baik, kita coba tanya, kenapa Ustadz alasannya memilih belajar dan mengajar Al-Quran di usia yang tadi relatif muda tadi, Ustadz? Alasannya apa, Ustadz? Baik. Alasan mengapa memilih untuk Belajar Al-Quran tadi dan mengajar juga, betul, Ustaz. Ya, tentu kalau ditanya seperti ini, pasti kita akan kembali pada satu hadis Rasul yang sudah masyhur, dan ini menjadi landasan bagi setiap para penghafal Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ya. Jadi Rasul SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Quran. Ya, yang pertama poinnya belajar Quran dulu. Kemudian setelah dia belajar, mau mengajarkan. Mau mengajarkan. Ya, mau mengajarkan. Waduh. Jadi ini kriteria yang dimaksudkan oleh Rasulullah, yaitu belajar kemudian mengajarkan. Ya. Tentu poin ini adalah yang kita inginkan, maksudnya tujuan kita seperti itu. Makanya kenapa kalau ditanya kenapa kok memilih untuk belajar dan mengajarkan, ya karena kita pengen termasuk daripada hadis itu tadi, ya, menjadi orang-orang yang terbaik tadi. Tentu setelah belajar mengajarkan, ya pasti kita berusaha untuk mengamalkan itu saja. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar dan mengajarkan. Belajar dan mengajarkan. Ya, belajar dan mengajarkan. Luar biasa. Tentunya di era saat ini kan tidak mudah bagi seorang ustadz untuk mengajarkan Al-Quran, terutama ke generasi-generasi sekarang ini. Apa aja Ustadz yang menjadi kendala kita? Kalau kendala, tentu ini kembali ke pribadi masing-masing. Kalau kita lihat daripada pengalaman kami dalam mengajarkan, kendala dari setiap pelajar Al-Quran itu berbeda-beda. Ya. Kita pernah mengajar di santri yang usianya masih muda, usia SMP dan SMA. Ya, kalau dari mereka kan sudah ditempatkan khusus di satu pondok seperti itu saja. Ya, dari segi waktu sudah bagus, ya, sudah banyak waktu luang. Tapi yang menjadi kendala itu memang dari himmah atau keinginan kuat. Itu yang masih kurang, yang masih kurang, yang masih belum tersalurkan semuanya, ya sepenuhnya. Itu dari kalangan muda atau yang SMP SMA, itu memang niat dan keinginan kuatnya itu masih kurang, ya, sebagian besar masih kurang. Adapun kalau kita lihat dari pelajar Quran yang usianya sudah para pekerja, para pekerja, terus orang-orang tua gitu ya, rata-rata memang terkendala dengan waktu, ya, terkendala dengan waktu. Mereka memiliki aktivitas yang padat, ya, sehingga dari waktunya itu sempit, ya, Padahal kalau kita lihat, ketika ingin mendalami Al-Quran itu, maka harus kita meluangkan waktu, ya, bukan kita belajar Quran di waktu luang, ya. Terbalik, ya. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Kita belajar Quran itu harus meluangkan waktu, bukan di waktu luang. Ya, jika ingin maksimal begitu saja. Tapi kalau memang karena pekerjaan yang begitu padat, ya itu sudah sangat baik di waktu luang kita sempatkan untuk bisa menyempatkan gitu, belajar Quran seperti itu. Menarik sekali ya, Sobat BMH TV. Ternyata ada quotes terbaik dari beliau itu, kita harus meluangkan waktu untuk mencintai belajar Al-Quran tadi. Nah, sekarang kita akan tanya,
apa kiat-kiatnya dalam belajar Al-Quran, sebagaimana pengalaman beliau selama 2 tahun ya, dalam waktu yang singkat, Alhamdulillah sudah menghatamkan ya hafalan Al-Quran. Bagaimana Ustaz kiat-kiatnya bagi generasi-generasi muda ini? Baik, untuk kiat-kiatnya tentu ada beberapa poin yang sangat important atau penting sekali Ustaz ya. Yang pertama adalah keinginan kuat ya, atau niat ya, niat. Karena jika ada niat yang tulus dari dalam hati seseorang itu, maka insya Allah dia akan dimudahkan jalannya ya, dimudahkan jalannya untuk menuju kepada apa yang diinginkan itu ya. Jadi terutama kita harus memiliki niat yang kuat atau keinginan yang kuat untuk benar-benar bisa menghafal atau mendalami Al-Quran ini. Ini yang pertama ya, harus dimiliki ya, harus dimiliki. Kemudian setelah niat itu ada, baru kita kita meluangkan waktu ya, meluangkan waktu untuk kita membuat jadwal ya, meluangkan waktu untuk membuat jadwal. Misalkan jika kita ingin menghafal Al-Quran, maka kita harus luangkan waktu kita di setiap harinya untuk menghafal daripada apa yang kita jadwalkan. Misalkan kita ingin menghafal setengah halaman per hari. Baik. Maka kita harus ada waktu khusus untuk menghafalkan itu. Berapa lama durasinya waktu khusus tadi? Menyesuaikan kondisi masing-masing ya, menyesuaikan kondisi masing-masing. Tetapi kalau seorang santri itu bisa lebih bagus. Misalkan dia masuk ke pesantren, ya di sebuah pesantren itu kan sudah ada kurikulum. Ya, sudah ada kurikulum yang mewadahi itu semuanya. Ya, ya. Kalau memang ini mandiri, maka harus ada waktu luang. Ya, harus ada waktu yang diluangkan. Ya, kemudian setelah waktu itu sudah ada, harus ada yang membimbing. Ya, harus ada yang membimbing dalam menghafal Quran itu. Baik. Ya, baik menghafal atau memperbaiki bacaan, maka harus ada seorang ustadz yang istilahnya kontrol, ya, mengontrol apakah bacaannya sudah betul, ya, apakah hafalannya sudah betul. Jangan sampai dia menghafal setiap hari, tetapi hafalannya itu banyak yang salah. Ya, hafalannya itu banyak yang salah, kemudian tidak beraturan. Maka dari itu syaratnya adalah terlebih dahulu mempunyai seorang guru, pembimbing tadi ya, pembimbing ya, seorang pembimbing, agar apa? Agar dia tidak salah dalam membaca atau menghafal Quran itu. Oh gitu, menarik. Itu ya poin-poin dasar lah, poin-poin dasar. Adapun selebihnya itu menyesuaikan kondisi. Ya. Kondisi tadi ya. Nah, kalau untuk yang baru memulai, bagaimana tipsnya? Baru memulai belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu tipsnya seperti apa Ustaz? Yang baru memulai belajar? Betul. Kalau untuk yang pemula, ya, maka kita lihat dulu apakah dia sudah bisa baca Quran atau belum. Ya. Kalau memang belum bisa baca Quran, maka sebaiknya dimulai dulu pada perbaikan bacaan. Ya, perbaikan bacaan. Karena tidak mungkin dia bisa menghafal sebelum dia bisa membaca. Baik, betul. Jadi poin pertama adalah membaca. Ya. Dan sekarang kita sudah temui juga sudah banyak sekali metode-metode yang muncul. Ya, seperti metode Al-Hidayah. Al-Hidayah ini yang dipakai di Hidayatullah, dan ini kerjasama dengan Grand MBA. Ya. Kemudian ada metode-metode lain seperti Al-Ummi, ya, metode Al-Ummi, terus ada apa lagi ya? Proses. Ya, itu metode-metode yang muncul dan itu tujuannya sama, yaitu memudahkan orang untuk memperbaiki bacaan Quran. Ya, itu poin pertama adalah untuk pemula, seorang pemula, maka dia selayaknya memperbaiki bacaannya terlebih dahulu. Itu pondasi awalnya. Pondasi awal. Oke. Selanjutnya kita pengen tahu
untuk usia golden age nih, anak-anak umuran PAUD atau TK gitu ya, atau SD gitu, itu berangkatnya dari mana mereka kalau ingin belajar, Ustaz? Apakah takhasus gitu di kelas-kelas yang khusus atau bisa di sekitar lingkungan rumah mereka seperti itu? Kalau untuk anak-anak, ya memang sebaiknya itu melalui TPA-TPA yang ada. TPA yang ada. TPA yang ada. Karena kalau kita lihat memang kalau ada guru yang lebih baik, maka sebaiknya dibawa ke guru tersebut. Tapi kalau memang sudah tidak ada, kita sebagai orang tua ya memberikan atau membawa anak kita ke TPA-TPA terdekat. Yang terdekat tadi ya. Karena mereka standarnya ya sudah lumayan bagus ya. Maksudnya itu sudah memadahi sebagai seorang anak untuk belajar Quran. Ya. Sebagai pondasi awal ya. Pondasi awal. Baik. Nah, sekarang pertanyaan yang pamungkas nih Ustaz. Apa pesan untuk generasi muda di seluruh dunia ini ya dalam belajar atau mengajarkan Al-Quran tadi Ustaz, bagi kita, apa pesan Ustaz kepada para generasi-generasi muda umat Islam? Baik, adapun pesan untuk para generasi muda ya, tidak hanya untuk generasi muda tapi kepada siapa saja yang mungkin menonton daripada acara ini ya. Kalau pesan kita adalah yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban ya bagi setiap muslim. Jadi bagi siapa saja yang mengaku dirinya sebagai muslim, maka dia memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Nah, pertanyaannya, ilmu apa yang wajib kita tuntut? Ya, ilmu apa yang wajib kita tuntut? Ilmu di sini, yang dimaksud ilmu di sini adalah ulumus syar'i, ilmu-ilmu agama. Ya, ilmu-ilmu agama. Jadi setiap muslim wajib menuntut ilmu agama. Wajib ya. Ya, wajib menuntut ilmu agama. Ya. Nah, ilmu agama itu dikatakan ya, aslul ilm Al-Quran. Aslinya ilmu itu adalah Al-Quran. Masya Allah. Ya. Aslinya ilmu itu adalah Al-Quran. Ya. Maksudnya ilmu apa di sini? Ya, kita ilmu agama. Ya. Jadi kita wajib menuntut ilmu agama. Ya. Sedangkan aslinya ilmu agama itu adalah Al-Quran. Maka bisa dikatakan setiap muslim itu wajib untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Nah, mempelajari Al-Quran itu tahap pertamanya adalah kalau bisa kita hafal, kita hafal. Ya, kalau bisa kita hafal, kita hafal. Itu yang paling puncaknya. Ya, jadi karena zaman sekarang itu sudah sangat berbeda dengan di zaman para tabi'in ya, dan di zaman sebelumnya lagi para sahabat. Kalau misalkan di negara Arab sekarang ini, menghafal Quran itu seperti hal yang lumrah begitu. Seorang muslim misalkan di Mesir atau di Saudi, itu seorang yang menghafal Quran itu sudah dianggap biasa. Ya. Berbeda dengan kita di Indonesia. Kalau orang sudah hafal Quran itu ya lebih dihormati, maksudnya lebih dimuliakan ya. Dalam artian karena jarang yang mana orang sudah menyelesaikan hafalan ya. Padahal ya dulu ya, di zaman tabi'in itu rata-rata para penuntut ilmu tahap pertamanya adalah menghafal Quran. Ya, menghafal Quran. Sebelum mereka menghafal hadis, belajar fikih, itu dituntut untuk menghafal Quran terlebih dahulu. Ya. Maka sekarang lagi gencar-gencarnya yaitu disebut dengan PG TAUD, ya, pendidikan dasar tahfidz Al-Quran usia dini. Usia dini. Kenapa? Karena ini mengikuti daripada kurikulum para salaf, ya, para salaf. Jadi bagaimana anak-anak
kita itu masih kecil sudah menghafal Quran. Sehingga apa? Nanti ketika dia beranjak dewasa, dia tinggal mendalami hadis, kemudian fikih, ya, kemudian mendalami ilmu-ilmu agama yang lainnya. Setelah itu baru mereka bisa mendalami seperti ilmu kedokteran misalkan, atau ilmu matematika atau fisika dan sains dan lain-lain, sebagainya, itu setelah dia menyelesaikan daripada ilmu agama Al-Quran itu tadi, ilmu Al-Quran tadi. Masya Allah. Itu sebenarnya adalah sebuah dasar, ya, dasar dan kewajiban bagi setiap muslim. Seperti itu kan. Masya Allah. Jadi, Masya Allah, ya. Luar biasa. Nah, sebagai motivasi bagi para sobat BMH TV, kita simakkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Ustadz Syakir. Tafadhol Maskuran Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik. Alhamdulillah. Luar biasa, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita sudah berbicara dengan Ustadz Syakir, beliau dai yang mendedikasikan hidupnya Al-Quran, belajar dan mengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi, ibroh dari perbincangan beliau dengan beliau pada hari ini. Baik, Sobat BMH TV, sampai di sini terlebih dahulu program Bincang Mulia kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mensubscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya channel BMH TV, saluran cerdas menggerakkan. Saya Firjun Zailani dan Ustadz Syakir pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz, jazakallah. Wa iya, insyaallah.